Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh
لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيني وإياكم بتقوى الله. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di tengah pandemi ini banyak orang mereka merasakan ketidakpastian tentang kehidupan mereka, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan dunia mereka. Kapan akan berakhirnya pandemi? Kapan dia akan berjalan normal kembali semua kegiatan duniawi dia? Yang ini terkadang merupakan perkara yang membuat rusaknya kehidupan manusia. Adapun bagi seorang mukmin, maka semua yang ada dia sadar sepenuhnya merupakan bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Layak kita merenungkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mengarungi kehidupan bahkan di segala kondisi. Di antara wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqulanna law fa'altu kada wa kada lakana kada wa kada. Walakin qulu qaddarallahu ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Yang maknanya, bersemangatlah Anda dalam perkara yang bermanfaat bagi Anda. Dan tetaplah Anda senantiasa meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas, dan jangan pernah lemah. Seandainya menimpa Anda sesuatu, maka jangan mengatakan seandainya aku melakukan ini dan itu, niscaya akan begini dan begitu. Akan tapi katakanlah qaddarallahu ma syaa fa'al. Apa yang segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang Allah kehendaki itu yang pasti terjadi. Karena sungguhnya kalimat law, kalimat seandainya, akan membukakan pintu-pintu syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah bimbingan yang sangat berharga bagi seorang muslim dalam menghadapi kehidupannya. Ya, hadis ini Nabi sebelumnya mengatakan, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah wa khairun minal mu'min al-dhaif. Al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala minal mu'min ad-dhaif, dibandingkan al-mu'min ad-dhaif, dibandingkan seorang mukmin yang dhaif. Akan tapi kata Nabi, wa fi kullin khairun, baik mukmin yang kuat
maupun mukmin yang lemah, dua-duanya adalah dalam kebaikan. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini yang pertama menegaskan bahwa kebaikan itu hanya ada pada iman. Kebaikan itu hanya pada iman. Dalam segala kondisi dan situasi, kita hidup di zaman kapanpun, di negeri manapun, maka tidak ada kebaikan bagi orang yang mereka tidak memiliki iman. Karena seandainya manusia memiliki segala-galanya, akan tapi tidak memiliki iman, maka segala sesuatu itu tidak akan lagi berguna saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hari-hari itu yang bermanfaat tinggallah iman yang menggerakkan dia untuk beramal saleh. Sehingga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanpa keimanan kehidupan seorang, segala yang dia kumpulkan dari perkara dunia dan seisinya, hingga dia menjadi seorang yang paling kaya di alam semesta ini, sehingga dia menjadi orang yang paling berkuasa di alam jagat raya ini, itu hanya akan menjadi sebuah penyesalan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduhai hartaku sebanyak apapun, ternyata tidak bermanfaat lagi. Aduhai kekuasaanku betapapun luasnya, ternyata sudah telah hancur binasa. Hari itu kata Allah, yang bermanfaat tinggal iman, yang menggerakkan ketika di dunianya mereka untuk beramal. Itulah ayat Allah yang Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari, yang hari itu harta Anda sebanyak apapun, laki-laki Anda sehebat apapun, sudah tidak lagi bermanfaat kecuali orang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hatinya seorang mukmin, hati yang menggerakkan untuk melakukan amal-amal saleh di atas dasar keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masa muslimin rahimani rahimakumullah. Yang kedua, bahwa seorang mukmin itu bertingkat-tingkat berkaitan dengan keimanan mereka. Yang paling baik ada yang paling sempurna imannya, yang paling kuat imannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan berkaitan dengan kondisi iman seorang. Maka orang yang mereka beriman ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling sempurna adalah sabiqun bil khairat. Orang yang mereka senantiasa bersegera dan berdahuluan, yang mereka memiliki mental sang juara dalam berbagai macam kebaikan. Dia ingin senantiasa terdepan dalam kebaikan, menjadi pelopor-pelopor kebaikan, sehingga doanya pun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, jadikan aku sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa, orang yang terdepan dan memberikan teladan, sehingga bukan sekedar mukmin yang biasa, mukmin yang paling istimewa. Ini adalah orang yang mereka memiliki mental sang juara dengan keimanan mereka yang ini senantiasa terdepan. Yang kedua, kelompok al-muqtasid, mukmin yang mereka sederhana dalam beragama. Mereka cukup dengan fokus melaksanakan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa bersibuk-sibuk dengan yang sunnah, tanpa bersibuk-sibuk dengan amalan-amal yang utama. Seperti ini sudah cukup memasukkan dia ke dalam jannah. Akan tapi tentu sangat banyak keutamaan-keutamaan yang dia tinggalkan. Dan yang ketiga, dan ini yang terbanyak di tengah-tengah lapisan kaum muslimin, yaitu mukmin atau muslim yang dikenal dengan istilah zalimun li nafsi.
seorang muslim yang banyak tenggelam dalam berbagai macam kezaliman. Dia banyak melakukan perbuatan kemaksiatan dan menzalimi orang lain. Tapi ini semuanya dengan segala kadar imannya. Mereka adalah orang-orang yang mesti katakan al-mu'minun. Orang-orang mukmin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala jannah kelak di yaumul qiyamah. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan al-mu'minul qawiyyu yang dimaksudkan yang mukmin yang kuat, yang pertama kuat keimanannya sehingga paling sempurna dalam mewujudkan segala nilai-nilai keimanannya, yang paling pandai bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang paling tahan bantingan terhadap segala musibah dan ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang hatinya paling takut kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka paling berilmu tentang agamanya dan paling banyak melaksanakan amal-amal kebaikannya. Ini kekuatan iman. Dan akan semakin sempurna kekuatan iman ini apabila diikuti dengan kekuatan fisik. Karena Islam mendorong kita pula menjadi orang-orang yang tangguh secara fisik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa'idtu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahu aduwakum. Persiapkan oleh kalian kekuatan-kekuatan yang bisa, yaitu membuat takutnya para musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Kekuatan yang membuat kedernya para musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Sehingga kekuatan ini meliputi segala bentuk kekuatan. Yang pertama kekuatan iman. Yang kedua kekuatan fisik. Dan mencakup segala kekuatan dalam menguasai perkara-perkara yang akan membuat gentarnya para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling pandai menguasai teknologi, yang paling pandai mengoperasionalkan para senjata-senjatanya, yang paling tangguh dan paling berani menghadapi para musuhnya, maka mukmin setelah kekuatan iman, lalu kekuatan ini menyempurnakan kekuatan seorang mukmin. Kemudian Nabi tegaskan, di tengah-tengah kehidupan kita ini, bersemangatlah dalam segala perkara yang manfaat. Boleh jadi masa pandemi membuat kita rontok nilai-nilai keagamaan kita. Banyak masjid yang tutup. Hampir nggak ada majelis ilmu di masjid-masjid. Kemudian dunianya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian boleh jadi dibuka pintu-pintu keburukan sehingga agama kita bisa runtuh dan rontok dengan kondisi yang ada. Tapi seorang mukmin dalam kondisi apapun, situasi bagaimanapun, bagaimana dia senantiasa bersemangat dalam perkara yang manfaat. Manfaat untuk agama dia yang pertama, manfaat untuk akhirat dia, dan manfaat untuk dunia dia. Setiap perkara itu manfaat, maka dia akan bersemangat. Akan tetapi seorang mukmin bukan orang yang mereka lupa diri. Dia sadar sepenuhnya dirinya lemah, maka dia tidak pernah lupa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dhaif, dia adalah orang yang lemah dan banyak kekurangan, maka kesempurnaan penghambaan kita dengan totalitas bersandar kepada Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah fahuwa hasbuh wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia bersandar total kepada Allah, Allah akan mencukupi segala-galanya buat hamba ini. Dan Nabi ingatkan wala ta'jas, jangan pernah lemah, jangan pernah putus asa, jangan pernah membuat kita kemudian ini tidak memiliki semangat lagi dalam kehidupan ini. Karena sungguhnya target yang paling utama bagaimana kita kembali kepada Allah dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apapun yang kita alami dalam kehidupan ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Masa muslimin rahimani rahimakumullah. Di masa pandemi ini boleh jadi banyak di antara kita yang kehilangan, khususnya kehilangan berkaitan dengan berbagai macam aset kehidupan dunia kita. Akan tapi kehilangan yang paling membahayakan adalah kehilangan hidayah. Dicabutnya hidayah dari hati kita. Karena ini perkara yang lebih baik dari semua yang dikumpulkan manusia dari perkara dunia. Yang Allah menegaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya Rasulullah SAW terhadap Al-Quran yang merupakan keutamaan dari Allah dan Islam yang merupakan rahmat dari Allah, iman, Islam, Al-Quran, maka dengan perkara ini silahkan kalian bergembira, berbangga, karena ini lebih baik dari semua apa yang dikumpulkan manusia dari perkara dunia. Masalah muslimin rahimani warahmatullah, boleh jadi kita merasakan sesuatu yang beda dalam diri kita. Dulu itu boleh jadi memiliki semangat beribadah, kemudian sekarang melemah. Dulu boleh jadi memiliki semangat beramal saleh, sekarang sangat melemah. Dulu bisa menikmati salat dan baca Quran, sekarang tidak lagi menikmati salat dan baca Quran. Masih dilakukan, masih. Akan tapi terasa kering dan kerontang. Tidak merasakan sesuatu yang lezat dalam hati kita. Ada beberapa hal yang menyebabkan tercabutnya hidayah seorang. Di antara yang pertama, karena ilmu yang telah kita miliki tidak kita amalkan. Pohon iman yang kita miliki pun tidak kita pupuk, sehingga bisa mengering, dan bahkan bisa layu, dan bahkan bisa kemudian mati. Kemudian yang kedua, di antaranya kita mulai tenggelam dalam berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Dosa dan maksiat ini akan mematikan hati kita. Kata Ibnu Mubarak, ra'aitu dzunuba tumitul qulub. Aku lihat dosa itu akan mematikan hati seorang. Sehingga begitu kita mencoba kemaksiatan dan terseret lagi, ini akan bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan rasa lezatnya keimanan kita. Masalah muslimin rahimani yarhamallah, maka rawatlah nikmat yang sangat agung ini, di antaranya dengan cara memperbaiki hati kita, karena hati kita adalah tempatnya hidayah. Hati kita ibaratnya tanah, tempat untuk kita menanam ini tanaman. Tidak akan subur tanaman kecuali dengan media yang bagus, dan media tanaman adalah media hidayah adalah hati kita. Maka ada hati yang bagaikan tanah yang subur, kata Nabi. Ada bagaikan tanah yang tandus. Maka bagaimana kita menyuburkan hati kita sehingga hidayah itu tetap bersemayam dan bahkan tumbuh subur dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan taufiknya kepada kita, sehingga kita dalam segala kondisi dan situasi tetap istiqamah, bersemangat dalam kebaikan, dengan senantiasa bersandar kepada Allah, hingga mudah-mudahan Allah memanggil kita dengan panggilan indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyaratan min kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Allahu Akbar.